Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sahabat Bunda. Hari ini, saya akan menjawab sebuah pertanyaan yang masuk ke DM Instagram saya yang menanyakan tentang bagaimana menyikapi pasangan ataupun suami yang, ketika sedang tidak mood, emosinya, jadi meledak-ledak, jadi berperilaku kasar kepada pasangan khususnya, dikarenakan faktor ekonomi yang sedang dalam kondisi yang menurun. Bagaimana Bunda cara menyikapinya? Karena saya sebagai istri merasa tersakiti atas perilaku suami tersebut. Nah, ayah Bunda, teman-teman sekalian, sahabat Bunda, di sini dalam menyikapi permasalahan yang muncul dalam kehidupan kita, kita punya pilihan untuk terus terbebani atas permasalahan yang terjadi atau mengambil tanggung jawab terhadap apa yang bisa kita kendalikan dalam diri kita. Nah, tadi Bunda menyadari ya, sudah menyadari bahwa dirinya merasa tersakiti atas perilaku suaminya. Dan perilaku suaminya tersebut dia sadari karena mood suaminya sedang terganggu ataupun sedang menurun, diakibatkan juga oleh faktor ekonomi yang juga sedang berkurang dalam rumah tangga mereka. Nah, ayah bunda, teman-teman sekalian, sahabat bunda, dalam kondisi tersebut yang bisa dilakukan kita bertanya pada diri kita sendiri. Ketika kondisinya seperti itu, lantas kondisi seperti apa yang kita inginkan? Kalau kita tahu kondisi ekonomi kita sedang berkurang, maka kita ingin kondisi ekonomi kita bagaimana? Tentu kita ingin kondisi ekonomi kita membaik ataupun ada solusi yang bisa kita upayakan untuk memperbaiki keadaan ekonominya. Yang kedua dari persoalan yang disampaikan tadi, kalau kita tahu kondisi mood suami kita, pasangan kita sedang terganggu ataupun dalam kondisi yang sedang tidak mood, maka kondisi seperti apa yang kita inginkan? Tentu kita ingin kondisi mood suami kita, pasangan kita terjaga senantiasa positif ataupun membaik dari kondisi yang tidak mood. Itu yang bisa kita upayakan. Kemudian yang ketiga, kalau kita tahu kondisi hati kita tersakiti atas perilaku pasangan kita selama ini, tanyakan pada diri kita, lantas kondisi seperti apa yang kita inginkan? Tentu kita ingin emosi kita, rasa sakit hati kita, luka di hati kita atas pengalaman-pengalaman sebelumnya oleh perilaku pasangan, itu bisa pulih, bisa mereda, bisa membaik. Nah, 3 hal tersebutlah yang menjadi kendali diri kita. Sehingga fokus upaya yang perlu dilakukan adalah ke arah yang dalam kendali kita. Mengambil tanggung jawab untuk melakukan perubahan mulai dari diri sendiri. Kenapa? Karena diri kita lah yang bisa kita kendalikan. Sementara mengubah pasangan ataupun hal-hal di luar diri kita belum ataupun sulit dalam kendali kita. Maka fokus saja pada apa yang menjadi kontrol diri kita. Nah, teman-teman sekalian, terkait kasus tadi, maka ada 2 hal yang bisa kita fokuskan. Yang pertama, cara untuk menjaga dan memperbaiki mood pasangan kita. Kalau kita ingin perilaku kasar pasangan itu bisa dihindari atau diminimalisir, maka tugas kita adalah memastikan, menjaga, atau meningkatkan mood pasangan kita agar positif ataupun terjaga baik. Nah, ada beberapa langkah nih yang bisa Bunda lakukan untuk membuat pasangannya moodnya baik ataupun sehat. Yang pertama dengan memberikan dukungan. Meski pendapatan pasangan kita mungkin sedang menurun, ya sehingga mempengaruhi ekonomi keluarga, tetap berikan dukungan dan apresiasi atas usaha yang saat ini ataupun selama ini sudah diupayakan oleh pasangan kita. Sehingga dukungan positif ini akan membuat mood pasangan lebih terjaga. Kemudian untuk menjaga self-worth, harga diri pasangan, kita juga bisa mengupayakan dengan memberikan pelayanan yang baik untuk pasangan, tetap melayaninya dengan baik, memenuhi kebutuhannya, walaupun mungkin kondisinya lagi belum ideal.
Inilah upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga mood pasangan kita ketika dia berada di rumah, ketika dia pulang kerja, atau ketika dia menyampaikan kondisi keuangan yang belum ideal. Bukan terus menyalahkan, menghakimi, ataupun melabel pasangan dengan label-label yang negatif yang membuat moodnya juga terganggu, tapi lakukan sebaliknya, mengapresiasi usahanya selama ini, mengapresiasi nafkah yang sudah diberikannya selama ini dengan cukup baik, meski yang dalam waktu tertentu ini belum ideal, kita apresiasi. Sehingga rasa syukur, apresiasi ini bisa membuat mood pasangan lebih terjaga. Dan perasaan terjaga itu akan mendorongnya untuk bisa melakukan yang terbaik lagi, usaha yang lebih powerful lagi untuk keluarganya. Nah, itu untuk yang ke pasangan. Nah, untuk yang ke diri sendiri, upaya yang bisa teman-teman lakukan adalah dengan fokus meningkatkan value dirinya. Ya, memberikan bantuan berupa kontribusi untuk membantu perekonomiannya karena permasalahannya tadi ekonomi keluarga, maka cari tahu, tanyakan pada diri Bunda, apa sih potensi ataupun kompetensi yang teman-teman miliki yang kiranya itu bisa mendatangkan income. Ya, dalam sebuah seminar, salah satu pembicara pernah berada dalam kondisi ekonomi yang juga menurun, ya, karena masa itu beliau cerita adalah masa COVID, di mana pasangannya termasuk yang mendapatkan PHK, sehingga tadinya tumpuan ekonomi keluarga berada pada suami, namun karena beliau mendapatkan PHK, akhirnya income keluarga menjadi terbatas. Sementara anak-anak sekolah, ada yang kuliah, dan membutuhkan biaya tentunya. Nah, apa yang dilakukan oleh ibu tersebut sebagai istri adalah beliau meningkatkan kompetensi dirinya. Ya, ketika ada peluang pelatihan-pelatihan yang ada didapatkannya, pada saat itu dia mendapatkan pelatihan pembuatan bandeng untuk UMKM, beliau ikut pelatihannya dan kemudian beliau praktek. Dan apa yang terjadi? Ya, beliau sukses dalam usahanya tersebut. Ya, jadi bandengnya maju, berkembang, orderannya banyak, akhirnya apa? Bisa membantu perekonomian keluarganya. Ya, dan dari situ dia tetap bisa memberikan kontribusi untuk sekolah dan kuliah anak-anaknya tetap lanjut. Ya, jadi daripada menghakimi suami ataupun mengutuki kondisi ekonomi yang sedang menurun, cari tahu apa kontribusi yang bisa kita berikan, tingkatkan kompetensi kita. Contoh kalau kita punya keahlian memasak, maka kita bisa open PO nih yang tanpa modal, pre-order, kita sampaikan ke teman-teman, ke ibu-ibu pengajian, ibu-ibu arisan, ibu-ibu RT bahwa kita membuka orderan untuk catering ataupun snack ataupun ada kegiatan-kegiatan yang membutuhkan snack, kita bisa memberikan penawaran tersebut sehingga tetap bisa menghasilkan dan membantu perekonomian keluarga. Kemudian tadi problemnya adalah saya merasa tersakiti oleh perilaku suami yang kasar. Maka tanggung jawab Bunda adalah memulihkan rasa sakit hati tersebut. Ya, sadari bahwa dirinya tersakiti dan tanggung jawab Bunda untuk bisa memulihkan, berdamai, dan memaafkan pasangannya. Sehingga rasa sakit hati itu tidak lagi mengganggu, menghambat, ataupun merusak ya relasi dengan pasangan. Bagaimanapun kejadiannya sudah berlalu dan Bunda punya tanggung jawab untuk memilih mau terus memendam perasaan itu atau berdamai dengan memaafkan dan move on untuk bisa memperbaiki relasinya selama ini. Kemudian upaya berikutnya yang bisa Bunda lakukan adalah dengan memperbaiki pengelolaan keuangannya. Kalau tahu ekonominya lagi menurun, maka pengelolaan keuangannya bisa lebih diperketat. Pos-pos yang bisa diminimalisir, bisa diminimalisir. Ya, kemudian yang berikutnya bisa meningkatkan rasa syukur atas kondisi yang ada saat ini. Kenapa? Karena rasa syukur bisa menambah rezeki, membuat perasaan nyaman, relasinya membaik, dan apa yang Bunda harapkan insya Allah bisa lebih cepat terwujud. Demikian jawaban dari kami, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.